Halo semuanya, selamat sore Sobat LKG. Apa kabar semua yang ada di rumah, dimanapun bisa melihat kami di sini. Semuanya apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Balik lagi di LKG Talks kali ini, LKG Talks bersama Coach Bima. Kita lihat udah banyak yang bergabung di sini. Ada Frans Waras, halo Mas Frans Waras. Ada Novi Rianto, Pajar Firmansyah, semuanya. Ada siapa lagi tuh? Banyak banget semua. Terima kasih sudah bergabung di sini. Sebelum kita masuk ke tema apa yang mau kita diskusikan, temanya adalah mengenai motivasi menjadi pemain timnas Indonesia, khususnya di U16. Aku akan umumkan kemarin yang sudah memenangkan lomba Starting 11. Catat ya, ini pemenangnya adalah @Garuda Tarigan. @Garuda Tarigan ini mendapatkan satu bingkisan menarik. Kalian harus mengirimkan nama lengkap, nomor handphone, dan juga alamat lengkap ke admin Sobat LKG di LKG Liga KGU 14. Kemudian yang mendapatkan saldo GoPay sebesar 150.000 adalah @Muhammad_Faiz. @Muhammad_Faiz, I-nya 2, terus S-nya 2 juga. Sama seperti @Garuda Tarigan, Muhammad Faiz ini harus mengirimkan nama lengkap dan juga nomor handphone, alamat lengkap ke admin ya. Karena nanti admin akan kasih feedback dan mengirimkan bingkisan serta saldo GoPay ke kalian. Kemudian buat Sobat LKG yang mau ikut kuis dan dapat hadiah, baik itu bingkisan menarik ataupun saldo GoPay, aku punya pertanyaan. Pertanyaannya gampang banget, tapi formatnya dicatat ya. Kuis 1, jawabannya apa? Nah, pertanyaannya adalah berapa tahun sekali Piala Dunia ini diselenggarakan? Gampang banget kan? Berapa tahun sekali Piala Dunia ini diselenggarakan? Formatnya adalah kuis 1 dan jawabannya apa? Kuis 1 spasi jawabannya apa? Kirim jawaban kalian, tapi jangan lupa harus wajib banget kalian ini sobat-sobat LKG ini follow Instagramnya. Kalau enggak ntar nggak bakal berlaku jawaban kalian. Gampang banget, tinggal follow doang. Oke. Follow Instagramnya, aku ingetin lagi ya, @LigaKGU14. @LigaKGU14. Follow, jawab pertanyaannya, dapat bingkisan menarik. Nah, sobat, biar nambah biar nambah wawasan, kita akan chit-chat bareng Coach Bima Sakti. Siapa sih yang nggak kenal Coach Bima Sakti ini? Dari umur 19 tahun dia udah malang melintang. Kita coba panggil dulu ya. Kita sambungkan nih ke Coach Bima Sakti. Kalian boleh loh kirimkan pertanyaan via DM. Nanti kita bakal bacain. Oke, kita panggil Coach Bima Sakti. Sambil nunggu ada banyak. Wah, ada temanku dari Bali tuh. Zadot, halo. Terima kasih loh udah nonton. Halo, sambil Assalamualaikum. Nunggu lagi kita. Selamat sore, halo, Mbak. Coach Bima, apa kabar? Coach Bima, sambil nunggu Coach Bima, aku mau ingetin nih bahwa acara ini diselenggarakan oleh Harian Kompas, ya, didukung oleh Kacang Garuda, Suzuki, kemudian SKF, Nestle Pure Life, Freeport Indonesia, dan Ortus 8. Aha. Halo, Halo Assalamualaikum. Coach. Waalaikumsalam, akhirnya. Bisa ya? Ini Ini Oke. tanpa wifi. Tanpa wifi. Bisa? Oke, Coach. Ada gambarnya? Ada. Oke. Coach bisa lihat aku? Bisa. Alhamdulillah bisa, Mbak. Coach, Ya. karena udah Ya. lama banget tadi kita ngurusin jaringan, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Datang ke DM Oke. kami. Pertanyaan Ya. sederhana banget, Coach. Pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya kriteria pemain timnas U16, Coach? Ya, pertama saya mohon maaf sekali lagi tadi karena sinyal teman-teman semua kesalahan teknis. Jadi kalau saya pertama masalah mental. Kemudian mental ini kita lihat juga visi bermain dia. Kemudian yang kalau teknik saya pikir ya itu pasti nomor satu. Tapi yang paling terpenting dia mentalnya harus bagus. Mental, kemudian fisik dia juga harus bagus. Kemudian pemahaman taktik dia juga harus pemain yang pinter, karena sepak bola sekarang adalah butuh pemain-pemain yang cerdas, pemain yang bisa cepat membuat keputusan sepersekian detik di dalam lapangan. Karena pemain sekarang harus pintar, Mbak. Jadi kita harus butuh itu. Dan itu semua didapat
dari kompetisi. Oleh sebab itu, saya juga terima kasih juga Liga Kompas juga sering mengadakan kompetisi dan ada beberapa Mhm. pemain timnas U16 memang alumni dari Liga Kompas. Jadi kita Ya. berharap semoga aja bukan hanya Liga Kompas tapi liga-liga internal lain yang bisa berjalan juga gitu. Karena ini juga sebagai investasi besar buat sepak bola kita. Dan dengan Seberapa adanya liga-liga, seberapa penting sih coach peranan kompetisi kayak ada Liga Kompas kan, U14, ya, ada beberapa liga lain begitu untuk ya. kemudian menghasilkan generasi pencetak seperti apa namanya skill yang yang coach Bima punya gitu. Seberapa penting sih Ya, ada kompetisi seperti itu yang coach? pasti penting banget ya. Oleh sebab itu kan mungkin ada berapa sering kan pertanyaan-pertanyaan kenapa Mhm, anak-anak timnas kita di usia muda 16 tahun mhm, naik sedikit ke 19 tahun itu prestasinya masih bagus gitu. Begitu masuk senior, nah itu kompetisinya nggak ada lagi apa karirnya mhm, semakin menurun anggapannya begitu karena ya itu mhm. tadi kita kurangnya kompetisi di usia muda gitu kompetisi yang benar-benar profesional yang benar-benar kualitas gitu Mbak jadi Mhm. kita mungkin bisa berkaca dengan liga-liga usia dini di negara-negara lain mereka memang semua tujuannya mengedukasi pemain, tujuannya menang, tujuannya juara, tapi itu bukan menjadi harga mati. Itu. Jadi Mhm. bukan goalnya itu bukan di usia 16. Mereka benar-benar pembelajaran. Kalah nggak masalah, tapi memang mereka prosesnya yang paling benar. Itu Mhm. maksudnya yang penting benar gitu prosesnya. Kita buat apa kita juara tapi curi umur, kita juara tapi Mhm. cara mainnya mohon maaf saya pernah nonton bukan Liga Kompas tapi liga yang lain gitu. Mhm. Kompetisi Mhm. yang lain. Mainnya udah nggak kayak apa ya main bola pokoknya mainnya ke depan long long ke depan hanya supaya bikin gol dan menang gitu sedangkan itu yang sebenarnya nggak baik kita hanya mengejar kemenangan Oke. hanya mengejar piala hanya mengejar euforia tapi kita nggak memikirkan kualitas kemudian ya itu tadi prosesnya yang baik gitu mbak. Oke. Coach, tadi ada pertanyaan tuh dari teman-teman yang leave comment di situ. Apa sih persiapan yang coach lakukan untuk rekan-rekan di timnas U16 jelang Piala Asia? Apa saja persiapan yang sudah dilakukan? Selama ini kita ya karena kasus pandemi ini mbak kita latihan hanya virtual, kemudian itu Oke. kita seminggu kemarin waktu di bulan Maret sampai April Mei itu hanya seminggu sekali untuk latihan virtual bareng. Tapi Mm-mm. mereka setiap hari juga ada PR, mereka mengirimkan video-video latihan mereka ke tim pelatih. Jadi kita memberikan PR mereka, tapi ya sifatnya semuanya individual, training. Jadi nggak ada yang mereka ke lapangan, ada ke lapangan tapi sendiri, mereka bawa pun sendiri, Mm-mm. berangkat mereka harus pakai masker. Pokoknya protokol kesehatan harus tetap dijaga. Jadi Mm-mm. belum ada latihan di lapangan bareng sama sama pemain-pemain lain, tapi sifatnya semua individu. Dan kemarin bulan Juni kemarin mulai Mm-mm. kita intens lagi latihannya seminggu 2 kali, bahkan tiga Seminggu kali. Jadi selama ini hanya seminggu dua latihan kali. ya virtual, secara virtual. Oh, oke. Tapi kalau Ya, misalkan latihan secara virtual tuh bisa menimbulkan chemistry nanti pada saat betulan main nggak sih, Coach? ya pasti beda kan virtual kita individu, hanya latihan koordinasi, latihan ya penjagaan kebugaran aja, mbak, hanya maintenance Mm-mm. fisik mereka aja. Dan mereka juga mengirimkan video mereka timbang badan berapa, karena kita kan punya datanya waktu mereka. Halo, Coach? Bisa dengar suaraku, Coach? Coach Bima? Wah, nge-freeze lagi. It's okay. Em, sedikit masalah lagi di jaringan, betul banget. Ada yang terputus. Kemudian, oh terima kasih juga ke
Pria biasa sudah mengirimkan pertanyaan bagaimana pengawasan pelatihan kepada pemain timnas selama pandemi. Nanti kutanyakan lagi setelah Mas Bima, Coach Bima join lagi ke kita. Pengawasan tadi pada saat pelatihannya. Coba kita panggil lagi Coach Bima. Coach Bima, Halo, mohon maaf, ada? Mbak. Nggak apa-apa Terputus Coach ya? Bima. Tapi ada gambarnya nggak nih saya nih sekarang? Aman, lebih jelas Oke, sekarang malah. oke, Coach ya, Bima, ya, ya. oke. Coach tadi ada pertanyaan tuh dari teman-teman di atas. Bagaimana pengawasan yang coach lakukan kan latihannya secara virtual tuh coach. Bagaimana coach mengawasi teman-teman yang masuk skuad timnas U16 ini untuk tetap konsisten sehingga nanti pada saat Piala Asia mereka bisa bermain dengan sangat baik gitu coach. Ya selama ini ya kita hanya pengawasan ya lewat video-video itu. Kita selalu mewanti-wanti mereka. Ini kita punya tanggung jawab besar di Piala Asia. Ya insya Allah nanti bulan depan, bulan Juli kan kita sudah mulai PC. Dan kemungkinan kita sudah kirimkan program kita ke PSSI itu ada plan A, plan B, plan C, sampai plan D. Semoga aja situasi lebih membaik nanti ke depan. Mungkin baru diadakan uji coba internasional, mungkin di bulan Agustus atau September. Jadi kalau bulan Juli ini mungkin kita akan sambil berlatih di Jakarta, antara Jakarta, Bogor, atau di Bekasi. Dan kita sudah koordinasi dengan tim dokter juga untuk masalah protokol kesehatannya. Nah, di situ baru kita bisa meningkatkan lagi performa mereka, fisik mereka yang selama hampir 3 bulan ini ya libur sama sekali ke lapangan gitu. Mereka ke lapangan hanya secara individu, nggak pernah latihan game atau latihan pertandingan gitu, Mbak. Oke. Coach, kita kan masuk ibaratnya kan grup yang nggak enak banget ya, susah banget sih dari sisi di atas kertas gitu kan. Tapi Coach Ya. Bima nih optimis. Apa sih yang membuat rasa optimis itu tinggi gitu sehingga teman-teman di timnas U16 ini bisa bersaing dengan negara-negara yang kita masuk dalam satu grup yang jelas-jelas itu sebetulnya nggak mudah. Ya, saya merasa percaya diri karena ya saya bukan berarti overconfidence ya, tapi yang pasti saya dari nol nih sama mereka, dari mulai pembentukan 1 tahun yang lalu, prosesnya sebelum ke Piala AFF, kita waktu itu sempat uji coba berapa kali, hasilnya memang nggak bagus, itu mereka progresnya selalu bagus, oleh sebab itu saya yakin gitu sama pemain semuanya, dan tim pelatih juga semuanya, official juga, ya kita pengen memberikan yang terbaik di Piala Asia ini, walaupun anggapan orang kita masuk di grup neraka. Saya pikir bukan grup neraka sih, saya pikir semua kontestan yang bermain di Piala Asia ini adalah tim terbaik, tim yang bagus, tim yang kuat, karena mereka lolos juga melalui kualifikasi, kecuali Bahrain ya karena sebagai tuan rumah. Oke. Gitu. Tapi ya sebagai coach, kira-kira mampu nggak anak asuhan coach ini menggigit lawan-lawan nanti pada saat beneran tanding? Ya, saya sudah sampaikan ke mereka, kemarin juga virtual terakhir itu saya sampaikan, pokoknya kita fokus, jangan terbebani dengan berita-berita di media juga, atau bahkan mereka jadi nervous, karena kita nanti lawannya juara bertani, Jepang, lawan tim Arab Saudi juga, yang notabene tim kuat juga di daerah Arab gitu ya, selain Bahrain, ya, selain Qatar. Jadi saya bilang ke mereka, kita juga mampu kok. Kemarin waktu lawan Korea Selatan di Myanmar, kita juga bisa mengimbangi. Walaupun memang mereka di atas kertas memang tim Korea Selatan luar biasa secara individu pemain, taktik bermainnya. Oleh sebab itu banyak pelajaran kemarin. Dan kita juga bisa mengambil gambaran Korea Selatan mungkin ya hampir sama dengan Jepang ya. Tapi Jepang mungkin lebih ini lagi karena mereka juara bertahan. Untuk... Tapi Kenapa, Mbak? untuk Ya, dulu, untuk Arab Saudi, ya kita juga pernah uji coba melawan Qatar, melawan Jordan, yang kita menilai juga pemain-pemainnya hampir sama ya, tinggi-tinggi posturnya, kemudian mereka juga punya teknik skill bagus, karena yang sering dikatakan orang kan Brasilnya Asia tuh, tim Arab. Jadi ya kita harus berbenah juga, karena kita sudah pernah melawan tim-tim Arab gitu. Cuma sekarang kita yang perlu antisipasi juga Cina. Nah, Cina sudah pernah ketemu di kualifikasi. Ya semoga aja video kemarin sudah kita juga evaluasi. Nanti kita akan bahas lagi kekurangan kita apa yang harus kita benahi nanti. Karena tim Cina pasti akan lebih fight lagi, akan lebih mempelajari tim kita lagi gitu, Mbak.
Kalau dari kacamata sebagai seorang pelatih, sebetulnya apa sih kekuatan, kelebihan, tapi juga kekurangan apa yang dimiliki sama anak-anak asuhan coach gitu, coach? Ya banyak juga sih Mbak, terutama kemarin kita lawan Cina kan mereka postur tinggi-tinggi, ya alhamdulillah kemarin kita berhasil menahan mereka 0-0, tapi mereka selalu buang bola ke depan karena mereka memiliki striker tinggi, pemain-pemainnya tinggi-tinggi semua, dan kemarin berapa kali memang kita sudah instruksikan pemain jangan bikin pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu di dekat-dekat kotak penalti atau set piece dari samping kanan kiri karena ini sangat berbahaya. Dan kemarin berapa kali dilakukan karena pemain kita terlalu semangat, akhirnya sering terjadi tendangan bebas, wah deg-degan juga kita di bench. Nah itu mungkin jadi pelajaran antisipasi buat kita. Karena saya selalu menyampaikan ke mereka sepak bola sekarang modern itu ada 4 momen yang penting, ya. Bertahan, menyerang, transisi, plus maupun minus, kemudian yang paling penting itu set piece. Itu yang harus kita antisipasi nanti di Piala Asia karena mereka materinya juga pemain-pemain yang berpostur tinggi pasti akan memanfaatkan kelebihan mereka untuk set piece, corner, free kick, mungkin itu Mbak. Kalau kelebihan yang anak asuh coach Bima punya apa aja sih Kalau kalau kita breakdown? saya menilai kecepatan ya, kecepatan, kemudian daya juang mereka. Ya kita bisa melihat kemarin di pertandingan-pertandingan kualifikasi di Piala AFF itu mereka benar-benar nothing tulus, benar-benar kerja ikhlas semuanya sampai nangis itu memang benar-benar nangis itu nggak ada rekayasa tuh mereka itu sih Mbak. Oke. Terus kalau dari dari Coach Bima Dea, ada nggak sih kans untuk lolos gitu, Coach? Meskipun di grup itu tadi di atas kertas memang nggak mudah lawan-lawan yang bakal kita hadapi. Ya semua pelatih pasti punya ambisi sama ya Mbak, pengen berprestasi. Tapi saya sampaikan ke pemain semuanya, termasuk tim pelatih, kita fokus per pertandingan lah. Kita besok pertama lawan 27 lawan Arab Saudi. Saya pikir itu kita fokus di situ. Kemudian nanti step by step lawan Jepang. Lawan Cina dulu terakhir, nanti tanggal 3 Desembernya lawan Jepang. Ya itu kita nggak usah mikir, wah nanti lawan Jepang bagaimana. Kita belum lawan Arab Saudi, kita fokus aja dulu Mbak. Nggak usah mikir, kita harus lolos, nanti malah jadi beban buat mereka. Oleh sebab itu, ya nggak apa-apa kalau memang kita dianggap underdog, saya lebih suka, tapi kita tetap fight aja. Oke, jadi main lepas aja gitu untuk teman-teman di Timnas U16 ya Coach ya? Iya, betul. Karena itu yang kita alami kemarin kan di Piala AFF, berangkat dengan modal persiapan, mohon maaf, hanya 1,5 bulan, karena waktu saya sempat ke mana, Garuda Select ya, ke Inggris. Jadi waktu itu persiapan kita baru bulan Mei, Juni, Juli udah AFF. Bahkan uji coba kita waktu itu berapa kali lawan PS Tira, itu kalah 3-0. Permainan juga nggak pernah keluar tendap. Tapi ternyata mereka selalu progres dalam setiap pertandingan di Piala AFF. Gitu. Oke. Coach, tadi kan mental itu menjadi penting sekali ya buat para pemain untuk kemudian bisa bertanding meskipun lawan-lawannya ini yang dihadapi berat. Nah, pasokan seperti apa sih untuk latihan mental mereka supaya mereka tuh tetap fight, tetap gigih meskipun lawannya posturnya tinggi, mungkin punya kans kemenangan yang lebih tinggi si lawan-lawan ini. Apa sih support mental begitu yang tim kepelatihan berikan untuk anak-anak asuh, Coach? Ya, selain uji coba internasional, itu juga sangat penting ya Mbak. Jam terbang bermain ini sangat penting. Oleh sebab itu, kita udah nyusun juga program, kita udah sampaikan ke PSSI, untuk uji coba ke depan nanti, ya kita bisa memilih tim yang sesuai dengan lawan-lawan kita nanti di Piala Asia. Gitu. Kita harap tim-tim yang memang di atas kita juga nggak masalah. Oleh sebab itu, di bulan Juli ini kita juga akan uji coba, tapi mungkin ya bersifat lokal dulu, kan. Pertama internal, yang kedua, ketiga tuh sama tim-tim lokal. Kalau perlu juga usianya di atas nggak masalah, misalnya di usia 18 gitu nggak masalah. Tapi kalau 20 mungkin terlalu tinggi ya, terlalu jauh. Secara fisik pasti akan bermasalah nanti. Jadi itu yang kita ini. Kemudian masalah mental yaitu kita tanamkan dalam setiap latihan gitu. Dalam setiap latihan saya selalu sampaikan ke mereka, kebiasaan latihan akan terbawa ke pertandingan. Oleh sebab itu, dari mulai kita latihan awal sampai akhir, berikan 100%. Siapapun yang memimpin. Nah kan kita bagi tugas, nggak semuanya dari awal sampai akhir saya terus yang pegang, nggak. Pertama kita kasih ke asisten Coach Indri, Coach Firman, kemudian saya. Pertama malah Coach Gilang dulu untuk pemanasan. Jadi semuanya terlibat.
Jadi mereka setiap ada momen game 1 lawan 1, game 4 lawan 4, game 5 lawan 5, 7 lawan 7, bahkan sampai game 11 lawan 11, mereka 100% semua, Mbak. Bikin depan gawang juga saya bilang, depan gawang kalian punya peluang 10 peluang, kalian harus bisa bikin gol 11. Itu perumpamaannya. Jadi kalian harus manfaatkan sebaik mungkin. Jangan main-main, jangan bercanda, jangan ketawa-ketawa. Gitu. Itu yang bisa terbukti lah. Anak-anak sekarang lebih fight di dalam setiap latihan gitu. Oke. Tapi target yang PSSI dan Coach Bima targetkan untuk di Piala Asia ini, untuk U16 ini apa sih? Ya kita pokoknya, ya saya bilang tadi Mbak, yang penting kita berpikir dalam setiap pertandingan dia bisa lolos. Ya di fase berikutnya saya sampaikan ke pemain juga nggak usah terbebani, karena di 2018 ya kita kan sampai ke lolos ke babak perempat ya kalau nggak salah ya waktu itu ya, kita hampir lagi 1 kali pertandingan lagi, kalau kita menang waktu lawan Australia kita bisa lolos Piala Dunia U17. Tapi saya bilang itu sudah jadi sejarah dan itu jadi motivasi kita, saya bilang gitu. Jadi jangan sampai terbebani buat mereka. Oke. Coach, ada pertanyaan lagi nih yang masuk ke DM. Pertanyaannya nggak ada hubungannya sih, tapi ya nyerempet-nyerempet dikit. Pertanyaannya adalah, jika organisasi bola dicampur adukan dengan politik, apakah bisa maju kalau menurut Coach Bima? Kalau menurut saya nggak bisa ya Mbak ya. Ya sepak bola, politik gitu. Ya karena kita belajar dari sepak bola di luar, ya federasi semuanya ya memang ya tidak boleh dicampur adukan sama politik gitu. Kita berharap ya sepak bola adalah olahraga yang sportif ya. Jadi nggak ada yang direkayasa, nggak ada yang bertujuan dengan kepentingan satu pihak, dua pihak, gitu nggak bisa. Jadi semuanya harus demi kepentingan bersama, demi prestasi sepak bola Indonesia. Oke, Coach, kalau misalnya nih aku bilang target Piala Asia nembus final U16, mungkin nggak sih Coach? Menurut Coach? Ya, sepak bola bukan matematika ya Mbak ya. Saya pikir semua bisa ya. Kita ya mungkin bukan hal yang apa ya, muluk-muluk kita harus ini juara atau apa. Saya pikir nanti malah jadi beban buat pemain. Bukan berarti saya nggak berani target juga. Saya bilang pokoknya kita kerja keras, nothing tulus, fight. Ya siapapun lawannya kita hadapi. Ya, yang penting kita mempersiapkan diri kita, terutama tadi saya bilang mental, fisik ini penting juga. Ini menjadi PR juga buat kita, nanti lawannya pasti fisiknya bagus-bagus. Kemudian ya kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita persiapkan juga taktik strategi kita. Nanti kita atur nih, kita lawan Arab, Cina, Jepang. Nah ini kita atur kan, itu mau game plan-nya bagaimana gitu. Oke, Coach, ada lagi pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara menjadi gelandang yang ideal seperti Coach Bima, sehingga kemudian dari teman-teman yang awalnya dari SSB atau hanya mengikuti awalnya kompetisi-kompetisi, bisa naik terus menjadi timnas dan membanggakan Indonesia? Ya seorang gelandang ini adalah posisi yang sentral karena ada pendapat juga jika sebuah klub atau sebuah tim gelandangnya bisa menguasai permainan, memenangkan permainan di tengah dengan gelandang tim lawan, itu 80-90% bisa memenangkan pertandingan gitu. Ya, jadi saya pikir seorang gelandang harus punya visi main bola yang baik, fisik yang bagus, karena dia selalu terlibat terus ya. Menyerang, bertahan itu selalu harus support, dan bisa menjadi jembatan dari pemain belakang, tengah ke depan. Ya. Itu gelandang tuh ya, Coach? Betul, itu gelandang, Mbak. Tapi bukan gelandangan loh ya. Coach, tadi ada sedikit trouble di jaringan kan? Kita sedikit ulang lagi agak ke awal tadi, Coach. Kan ada banyak kompetisi-kompetisi yang kemudian bisa melahirkan bintang sepak bola tanah air. Salah satunya kan adalah Liga Kompas U14 yang melahirkan beberapa nama kan. Nah, kalau pandangan Coach itu apa sih kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh para alumni dari Liga Kompas U14? Kalau dari liganya udah berjalan bagus ya. Ya mungkin ya perlu lagi dievaluasi masalah regulasi, kemudian jadwal pertandingannya. Mungkin regulasi ya supaya mereka benar-benar lebih berkompetitif nanti, kemudian
saya melihat berapa alumni dari ini semuanya jadi tulang punggung juga di timnas gitu. Dan Mhm. ya kita berharap liga ini bisa terus berjalan, siapapun pemimpinnya di Mhm. Kompas ya kita berharap bisa jalan terus dan ini menjadi investasi besar buat pembinaan sepak bola di Indonesia karena saya terus terang merasa terbantu banget dengan adanya Liga Kompas dan liga-liga yang lain. Selain itu juga Oke. PSSI juga akan mengadakan liga kompetisi Elite Pro Akademi U16 dan situ juga Mhm. banyak pemain-pemain yang di klub-klub di Liga 1 Mhm. yang tim untuk apa Elite Pro-nya U16 itu banyak yang alumni dari Liga Kompas juga. Nah, kan ada beberapa nama tuh coach, kayak misalkan Atala Raihan, ada Raka Ya. Cahyana, kemudian ada Dava Aditya. Kalau menurut coach, kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki apa sih secara pribadi? eh ya, ya mungkin masalah finishing untuk Atala ya berapa kali ini, tapi Mhm. dia adalah salah satu pemain yang ini karena kita waktu itu dapatnya memang timnas U16 uji coba lawan ini kan lawan Liga Kompas waktu itu. Mhm. Ya, ya waktu itu di Bogor kita uji coba, ternyata saya dapat nama Atala. Ya, Oke. semuanya pemain-pemain ini memang ya itu saya sampaikan tadi penting banget memang kompetisi dan mereka ini memang udah terbentuk di usia muda dengan ikut di Liga Kompas. Oleh sebab itu pemain-pemain yang hebat di daerah, pemain-pemain yang Mhm. dianggap bagus di daerah itu belum tentu juga ke pas seleksi nanti mereka keluar kelebihan dia karena ya itu mereka harus ikut kompetisi di daerahnya gitu Mbak. Gitu. Mhm. Beda banget saat kemarin kita seleksi ada 40 sampai 50 pemain. Pemain yang biasa berkompetisi sama pemain yang nggak biasa kompetisi walaupun dia bagus tekniknya, tapi skill mereka di lapangan nggak keluar. Kapan dia harus first start, kapan dia harus dorong bola, kapan dia harus dribbling, kapan dia harus shooting, kapan dia harus painting, Mhm. itu bisa didapat dari kompetisi. Oke. Coach, ada lagi nih pertanyaan yang masuk. Coach Bima Sakti pernah disorot saat memulangkan Tristan Alif dalam seleksi pemain timnas U16. Padahal Ya, Tristan disebut-sebut sebagai Lionel Messi Indonesia. Apa ya. teknik atau skill saja tuh nggak cukup untuk menjadi seorang squad di timnas, Coach? Ya, waktu itu mungkin ya banyak pertanyaan juga kenapa Tristan kok dipulangkan. Dia bagus, punya talenta bagus, tekniknya Mhm. juga bagus. Tapi saya waktu itu memang melihat berapa kali saya coba di game, ya Oke. di game mungkin wartawan-wartawan juga sering melihat juga game. Saya Mhm. persilakan lihat, memang chemistry dengan pemain yang lain agak kurang Oke. gitu. Kemudian fisik dia juga waktu itu agak berbeda dengan pemain-pemain yang lain gitu. Mhm. Jadi ya udah saya pulangkan bahkan waktu itu sempat terendus juga ya saya juga nggak enak juga tapi saya juga memang nggak membalas konfirmasi ya udah saya pokoknya kerja aja bahkan waktu itu sempat ada omongan ada statement pemain masuk di timnas U16 harus bayar bilang nggak Mhm. ada sama sekali nggak ada dan saya bisa sampaikan di sini nggak ada pemain titipan di timnas U16 semuanya pemain memang pure memang karena kualitas mereka karena memang prestasi mereka memang baik. Dan saya juga nggak ada urusan dengan orang tua mereka, Mbak. Ya, Mhm. orang tua mereka bermacam-macam latar belakang ekonominya, bahkan ada yang nggak punya orang tua sama sekali. Ya Oke. kita terima di timnas kalau memang mereka berprestasi. Ada yang anak pengusaha, orang Mhm. tuanya datang ke Thailand jauh-jauh, anaknya waktu itu nggak saya butuhkan untuk main, ya nggak saya pasang main. Pemain yang Mhm. lain yang saya pasang dan mereka juga nggak pernah komplain karena kita selalu memberikan informasi, memberikan edukasi ke mereka Mhm. bahwasanya anaknya semuanya penting di tim ini gitu. Jadi sama sekali nggak ada tekanan ke Coach Bima ya mau pasangin Nggak ada siapa mbak, gitu. nggak ada mbak. Saya mau pulangkan seenak saya aja. Kalau dia nggak disiplin sesuai yang Nggak punya aturan yang skill kita yang baik buat, juga ya, Coach? ya nggak, memang nggak sesuai dengan kebutuhan tim ya kita pulangkan. Karena saya memang nggak ada tendensi apa-apa dan kita nggak pernah terima apa-apa dari orang tua mereka. Mhm. Ya itu aja mbak. Jadi kita lebih bebas, lebih enak juga Mhm. mengatur tim kita. Gitu. Oke. Ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Coach. Banyak banget pertanyaan untuk Coach Bima. Ya, Pertanyaannya adalah, baru-baru ini manajer pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikabarkan kan sedang sedikit bersih tegang dengan PSSI dan Direktur Teknik Indra Syafri. Kalau tanggapan dari Coach Bima sendiri seperti apa sih, Coach? Kalau saya no comment sih Mbak kalau masalah ini ya. Tapi yang paling saya harapkan
semoga polemik ini bisa cepat selesai sehingga eh, persiapan timnas U19 yang akan berlaga di Piala Asia juga bisa berjalan gitu, dan apalagi tugas mereka lebih berat lagi tahun depan Piala Dunia. Jadi ya sekarang kita berharap sama-sama berdoa semoga permasalahan semua bisa selesai dan mereka bisa persiapan. Itu aja sih Mbak. Amin. Semoga apa ya? Ya bukan perselisihan juga ya, tapi sedikit ada Ya, masalah dengan Sinteyong bisa segera berakhir dan bisa konsentrasi untuk kita bisa berlatih kemudian fokus ke latihan lagi kedepannya Mbak. bisa mengharumkan nama Indonesia. Coach, ada Amin. pertanyaan lagi. Tadi masuk tuh Coach. Apa sih Ya, makanan yang menu-menu makanan untuk para pemain khususnya di timnas begitu yang boleh ya, dan tidak boleh dikonsumsi? ya, kita memang buat aturan ya Mbak ya dari awal tuh, dari awal kita bikin aturan. Ini karena Mhm, penting, ini kita harus bikin aturan sejak awal sebelum kita mulai TC dulu. Dan mhm, ini kita nggak mau setelah kejadian baru kita bikin aturan. Jadi kita bikin, pokoknya nggak seragam saat latihan, saat saat makan, saat meeting itu mhm. kita denda, ada dendanya 50.000. Kemudian Oh, saat mereka ketahuan makan di mhm, luar makanan yang disiapkan oleh tim itu 100.000 mhm. gitu. Ya, bahkan Oke, kita akan kasih denda lain lagi gitu. oke. Kemudian HP juga gitu, no HP di ruang ganti, di ruang makan, di ruang meeting. Mhm. Kalau ada yang ini 50.000 gitu. Jadi Udah kita banyak bikin yang kena denda, Coach. kalau yang denda HP memang mereka kan biasa HP kita kumpulin Mbak. Itu Mhm, sehari itu mereka punya waktu 4 jam kecuali hari Minggu. Minggu itu kita kasih full HP mereka 24 jam, tapi hari-hari biasa mereka hanya punya waktu 4 jam. mhm. Pagi setelah latihan 1 jam, sore setelah sholat asar itu 1 jam, kemudian malam setelah makan itu ada 2 jam. Itu mereka bisa Oke. komunikasi ke orang tuanya. Mhm, Itu Mbak. Lalu satu lagi, mohon maaf banget ini mhm. semoga aja jadi istiqomah buat kami semua di timnas Oke. U16. Nggak sholat berjamaah 100.000. Ya. Double ya. Kalau masbuk terlambat 50.000. Dan itu berlaku buat official dan pemain semuanya. Jadi kalau nggak sholat yang beragama Islam dendanya 100.000. Dan kita alhamdulillah dari awal kita bisa sholat berjamaah terus karena kita masukkan juga dari Kut Firman yang banyak mempelajari agama Islam, dan dia sampaikan, Kut, kita harus perbaiki nih ibadah kita, kita utamakan dulu, akhirat dulu, insya Allah dunia akan mengikuti. Oleh sebab itu kita sholatnya kita jaga terus, kita bikin aturan itu Mbak, dan setiap hari Minggu kita punya mobil operasional itu saya siapkan untuk mengantar pemain-pemain yang non Muslim untuk ke gereja Oke. mereka yang Kristen. Kemudian jam 10 mengantar kadek sama made ke pura yang orang Bali. Jadi semuanya kita fasilitasin. Oke, Gitu. Coach. Kalau makanan nggak boleh tuh, makan-makan yang mohon maaf ya, gorengan-gorengan itu mah nggak boleh. Enak padahal Dan ya. iya, saya juga kadang-kadang ya ini saya sampaikan lagi, Heeh. yang fans-fans biasanya mohon maaf nih, yang pemain-pemain kita kan mulai dikenal masyarakat, itu anak-anak muda, anak-anak ABG, kadang-kadang ya saya nggak melarang juga, tapi kalau bisa jangan, mendingan kasih doa aja lah cukup. Kadang bawain makanan, bawain donat, bawain keripik, maka goreng-gorengan kalau bisa nggak usah, nggak apa-apa gitu. Menggoda iman itu, Coach, benernya, Coach. Iya, kadang-kadang nggak ikut, ngelaporin ke saya, ikut diantar ini. Yang takut itu Mbak, yang gemuk pelatihnya nanti gitu loh. Oke, Coach. Mau ingetin lagi kalau acara kita ini diselenggarakan oleh Harian Kompas yang didukung oleh Kacang Garuda, kemudian Ya, Suzuki, SKF, Nestle Pure Life, dan juga Freeport Indonesia serta Otus 8. Nah, kita mau masuk ke kuis kedua. ya. Kuis kedua Saya ini Coach saya Bima boleh kasih Sakti. pertanyaan Mbak? Boleh Boleh, dong. boleh ya? Boleh. Boleh. Silakan Coach. Oke, pertanyaannya adalah, siapakah pemimpin tim sepak bola saat di lapangan? Ulangi sekali lagi Coach. Siapakah pemimpin tim sepak bola saat di lapangan? Ya, Gampang banget ya Coach. gampang sebenarnya gitu, ya kan? Oke, ini ada formatnya Coach Bima. Formatnya adalah Ya, quiz 2 underscore jawabannya apa. Itu gampang banget. Bahkan eh, Coach Bima ini pernah menempati posisi ini kan? ya, itu jangan dibuka. Oh iya, iya. Iya, Kan ya memang semua sih banyak. posisinya Oke, semuanya udah, ya kan? oke. Coach, kita menuju penghujung-penghujung nih Coach. Boleh Ya, nggak Coach kasih pesan-pesan motivasi buat teman-teman yang
mau mengikuti jejak menjadi pesepak bola kebanggaan tanah air? Nah, saya selalu sampaikan ke pemain, yang pertama adalah disiplin. Karena saya juga pernah ke Swedia, waktu satu tahun saya di tim B-nya Helsingborg, saya benar-benar belajar di situ masalah disiplin, terutama disiplin waktu. Kalau pelatih di klub atau di SSB atau di akademi, menyampaikan besok latihan jam 7, kita jam setengah 7 harus sudah prepare, sudah siap di lapangan. Ya, kedua, disiplin masalah makan. Kita harus makan makanan yang bergizi, yang porsinya untuk seorang atlet. Kita beda sama makannya orang biasa yang bukan atlet. Jadi jangan makanan sembarangan karena itu bukan sekarang, tapi nanti 2 atau 3 tahun kemudian itu akan berdampak buat si atlet. Itu makanan harus dijaga, makanan sesuai sebagai seorang atlet. Yang kedua, disiplin istirahat. Gitu. Kita disiplin istirahat ini penting banget gitu. Karena istirahat itu bagian dari latihan juga. Karena kita habis latihan capek ya jangan begadang. Ya, begadang yang nggak penting gitu. Kemudian yang kedua, kerja keras. Ini penting banget ya. Jadi kerja keras, latihan dengan siapapun pelatihnya kita harus berikan 100%. Ya, mohon maaf maupun itu pelatih mantan pemain timnas atau dia bukan pemain, tetap respect dengan pelatih. Kemudian yang ketiga yaitu yang tadi saya bilang jaga ibadah. Dan yang keempat, yang terakhir ini Mbak, ini saya pikir ini penting banget ini ya. Dari semua profesi sih. Ya bukan hanya sepak bola. Muliakan orang tua kalian kalau memang orang tua kalian masih ada. Bapak, ibu terutama muliakan. Ya. Jadi itu kunci sukses sih Mbak buat anak-anak muda, insya Allah bisa sukses. Satu lagi kayaknya kurang, Coach. Attitude perlu juga nggak? Ya itu, saya selalu ingatkan juga pemain bola bukan hanya skill teknik di lapangan, tapi yang paling terpenting attitude itu juga harus dijaga. Banyak sih pengalaman saya hampir ya sampai 40 tahun yang main. Banyak teman saya, dia pemain bagus, pemain hebat, skillnya luar biasa. Bola bisa dia bawa, bisa 4-5 orang dia lewatin. Tapi dia nggak punya attitude bagus, main bolanya, karirnya juga sebentar. Tapi ada pemain yang biasa-biasa saja, kontribusinya tapi besar di dalam tim, ya selalu memberikan dampak positif. Mau main 90 menit dia siap, main setengah babak dia siap, bahkan dia nggak main juga dia nggak masalah. Tapi besok dia dimainkan dia siap. Mainnya terus tuh, dapat rezeki, terus dapat tim yang bagus terus. Karena orang selalu akan cerita ya Mbak ya. Itu si A memang attitude-nya bagus. Oke, kontra. Itu sih Mbak. Terima kasih banyak Coach Bima Sakti udah join bareng LKG Talks kali ini, sudah berbagi banyak pengalaman dengan sobat LKG Talks. Pastinya berguna banget, terima kasih. Setengah jam kayaknya nggak cukup, nanti kita akan lanjut lagi. Kalau misalnya ada ngobrol chit-chat lagi bareng Coach Bima Sakti, pasti kita colek Coach Bima Sakti. Semoga Piala Asianya sukses, Coach. Sehat-sehat. Amin, terima kasih Mbak doanya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah Coach Bima. Sukses selalu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat LKG yang sudah join bareng LKG Talks bareng Coach Bima Sakti. Coach Bima Sakti sudah share begitu banyak pengalaman yang bisa kalian serap juga, bisa kalian praktekkan juga tadi apa yang sudah Coach Bima Sakti sampaikan. Dan nggak lupa Sobat LKG Talks, terima kasih yang sudah join bareng di sini. Ada banyak banget yang sudah join dan acara ini diselenggarakan oleh Harian Kompas yang didukung oleh Kacang Garuda, Suzuki, ada SKF, Nestle Pure Life, Freeport Indonesia, dan Otus Age. Kita ada di penghujung akhir LKG Talks bareng Coach Bima Sakti. Saya Gita Martusri pamit undur diri. Sampai jumpa.